Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klinik THTKR Rumah Sakit Hasanuddin Bandung. Saya Dr. Wiana. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pemeriksaan THT dasar. Seperti biasa, sebelum kita mulai pemeriksaan, kita lakukan dulu cuci tangan. Setelah selesai cuci tangan dengan 6 langkah, jangan lupa kita keringkan dengan tisu yang kering dan bersih. Kemudian dibuang ke basah. Sesudah tangan kita bersih, kita ambil masker. Penggunaan masker jangan lupa yang biru di depan, yang putih di bagian dalam. Kemudian kita ambil lampu kepala. Pasang lampu kepala sesuai dengan lingkar kepala kita masing-masing. Kemudian posisikan sesuai dengan apa yang akan kita lihat. Sesudah pas, kemudian kita ambil sarung tangan. Sarung tangan di sini bukan untuk steril, tapi untuk menjaga kebersihan dari apa yang akan kita lakukan. Pak, kita periksa ya. Pertama saya mau lihat telinga dulu ya Pak ya. Pertama yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan telinga. Pemeriksaan dilakukan pertama kali pada sisi yang tidak ada masalah. Pak, tadi telinga yang ada masalahnya sebelah mana Pak? Nah, situ ya. Baik. Karena yang bermasalah sebelah kanan, maka kita lakukan pemeriksaan di sebelah kiri dulu. Boleh dibuka kacamatanya Pak? Ya. Pertama-tama kita lakukan pemeriksaan dari luar. Kita perhatikan. Jadi ini kita lihat preaurikular, adakah pengerahan, adakah bengkak, kemudian adakah dia sakit? Sakit nggak Pak? Tidak sakit. Kemudian kita lihat dalam telinganya, enggak Pak? Ya, apakah sakit atau tidak? Ini sakit nggak Pak? Setelah itu kita lihat belakang telinganya. Adakah di sini kemerahan? Adakah juga bengkak atau nyeri tekan? Sakit nggak Pak? Tidak. Setelah kondisi di telinga luar kita amati, baru kemudian kita lakukan pemeriksaan otoskop. Pada penggunaan otoskop, kita pilih spekulum yang diameternya paling besar, yang bisa masuk ke liang telinga. Kemudian kita pasang spekulum. Memegang otoskop dipegang dengan cara seperti pensil. Untuk telinga kiri, otoskop dipegang dengan tangan kiri. Betul Pak? Saya sampaikan juga di sini, pada pemeriksaan THT, kaki pemeriksa tidak boleh mengangkangi penderita. Sekarang kita lakukan pemeriksaan telinga kanan. Seperti halnya tadi, kita lakukan pemeriksaan di telinga luar. Kita lihat preaurikular, adakah tanda-tanda kemerahan, kemudian bengkak, atau rasa nyeri. Sakit Pak? Ini sakit ya? Kemudian kita cek daun telinga. Sakit nggak Pak? Setelah itu kita cek di retroaurikular. Adakah tanda-tanda kemerahan? Adakah bengkak atau nyeri tekan? Kemudian kita lakukan pemeriksaan otoskop. Untuk telinga kanan, otoskop dipegang dengan tangan kanan.
sebelum otoskop kita masukkan ke liang telinga, telinga ditarik ke belakang dan atas. Kemudian sebelum kita memasukkan spekulum, kelingking disimpan di pipi agar supaya otoskop kita stabil, jadi tidak mudah terjatuh. Baru kemudian kita masukkan ke liang telinga dan kemudian kita amati mulai dari kulit liang telinga atau kanalis acusticus externus, apakah ada tanda-tanda radang, bengkak atau kemerahan. Kemudian kita lihat membran timpaninya, bagaimana warnanya, bentuknya, adakah perforasi atau tidak, juga bagaimana refleks cahayanya. Sesudah pemeriksaan telinga, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada hidung. Pemeriksaan pada hidung atau rhinoskopi anterior ini menggunakan alat yang dinamakan spekulum. Spekulum hidung terdiri dari dua gagang yang nanti letaknya satu di bawah dan satu di atas. Posisi pemegang, 3 jari kita berada di gagang bawah, jari jempol di gagang atas, dan kemudian telunjuk nanti ini untuk menstabilkan pegangan kita letakkan di cuping hidung penderita. Ya, Pak, saya periksa hidungnya ya. Cara pemeriksaan rhinoskopi anterior, pertama spekulum dimasukkan ke lubang hidung dengan posisi sejajar dengan arah punggung hidung. Dimasukkan setengah, kemudian kita buka, kemudian diputarkan ke atas sehingga kita bisa melihat isi dari lubang hidung. Bisa sedikit digerakkan untuk sampai kita bisa melihat apa yang mau kita evaluasi. Mulai kita periksa mukosanya, warnanya apakah merah, hiperemis atau tidak. Kemudian kita lihat adakah sekret atau tidak. Kemudian bagaimana konka inferiornya, ukurannya normal, eutrofi atau membesar, hipertrofi. Kemudian adakah massa di dalam hidung, dan kemudian septumnya apakah ada deviasi atau tidak. Bila sudah teramati, maka posisi spekulum kembali seperti awal, sedikit ditutup tapi tidak sampai menutup sempurna, karena kita menghindari terjadinya tarikan terhadap rambut hidung. Spekulum ditarik tanpa kita menutup sempurna. Sesudah di luar baru kita tutup sempurna. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada sisi yang lain. Masuk, kemudian dibuka dan diputar, sehingga kita bisa mengamati apa yang mau kita lihat di kafum nasi. Sesudah selesai, ditutup sedikit, kemudian diputar arahnya, ditarik keluar, dan kita tutup. Selesai pemeriksaan, jangan lupa alat disimpan di tempat alat-alat bekas atau tempat yang ada larutan antiseptik. Jangan sampai bercampur alat bekas dengan alat yang bersih. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pasase udara atau aliran udara dari hidung. Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan kapas, atau kita juga bisa gunakan kasak. Ya, seperti ini. Kali ini kita gunakan kapas. Pada pemeriksaan ini, salah satu lubang hidung kita tutup, juga mulutnya ditutup. Kemudian kapas ditempatkan di depan lubang hidung. Boleh nafas, Pak? Ya. Kita amati pergerakan dari kapas tersebut. Sesudah selesai dari satu sisi, kemudian kita pindah ke sisi berikutnya. Kita amati bagaimana pergerakan dari kapas tersebut. Ya.
Pada kesempatan ini, pasase udara di kedua lubang hidung pasien tersebut baik. Sesudah telinga, hidung, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di daerah orofaring atau rongga mulut. Kita gunakan tang spatel. Tang spatel ada dua sisi yang kecil dan sisi yang besar. Yang kecil untuk anak-anak, yang besar untuk dewasa. Cara memegangnya itu dipegang seperti pensil. Jadi bukan seperti kita menggenggam sesuatu, tapi kita pegang seperti pensil. Sehingga pandangan kita tidak terhalang oleh tangan yang memegang tang spatel. Pak, saya mau lihat mulutnya ya. Buka Pak mulutnya. Lebar. Ya, kita amati dinding-dindingnya. Giginya. Atas. Kemudian bawah. Kemudian kita tekan. Kita amati belakang. Bilang apa? Biasa lagi? Biasa? A lagi? Biasa lagi? Kemudian masih apa? Lidahnya boleh diangkat? Kita lihat kelenjar. Ya, cukup Pak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada wajah. Untuk wajah ini mungkin kita sudah tidak memerlukan lampu kepala, bisa kita simpan. Kita amati sisi kanan dan kiri apakah simetris. Kemudian Pak, boleh senyum? Lihat garis senyumnya apakah simetris kedua sisi kiri dan kanan? Sudah Pak. Kemudian boleh di dahinya dikerutkan ke atas Pak. Nah, lihat garis kerutannya. Apakah simetris sisi kiri dan kanan? Sudah Pak. Sekarang tutup matanya Pak. Kemudian kita angkat, kita coba buka tangan ya Pak. Kuat atau tidak dia menahan? Ya. Sudah Pak. Selanjutnya dengan palpasi kita ketuk daerah frontal. Ada sakit Pak? Ini? Tidak ya. Kalau ini daerah maksila? Tidak. Maksila kanan sakit Pak? Tidak. Atau bisa juga kita tes seperti ini dengan ditekan. Sakit nggak Pak? Tidak. Selanjutnya leher. Kita lakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening yang berada di leher. Kita lakukan perabaan di daerah submandibular. Perabaan dilakukan dengan cara seperti ini, ditekan dilepas, ditekan dilepas. Adakah benjolan atau masa? Ini daerah submandibular. Kemudian daerah submental. Kemudian daerah posterior dari sternocleidomastoideus. Di anterior dari sternocleidomastoideus, di clavicula. Kemudian kita raba di daerah anterior, ini adalah daerah tiroid. Pada pemeriksaan tiroid, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan dari belakang. Kita raba apakah simetris atau tidak, sisi kiri dan kanan. Kemudian kita minta pasien menelan. Boleh menelan Pak? Ya. Apakah vertebra ini ikut dengan gerakan menelan atau tidak? Ini tadi ikut. Jadi di sini adalah tiroid. Ya. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai. Ya. Demikianlah pemeriksaan kita hari ini. Sesudah kita selesai melakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk membuka sarung tangan. Membuka sarung tangan, ini lapisan luar ketemu dengan lapisan luar. Kemudian yang bersih kita dari dalam, sehingga kita tidak terkena permukaan luar.
dan kemudian kita simpan atau buang ke tempat alat-alat yang kotor. Juga terakhir, dibuka masker. Selanjutnya kita lanjutkan dengan edukasi terhadap pasien. Demikian pemeriksaan THT kita kali ini. Terima kasih.